pastilah kita dalam kondisi di mana kita pada siang hari ini mendapatkan fakta bahwa Jakarta aman-aman saja. Warganya bisa melaksanakan hak konstitusionalnya untuk memilih. Beragam kekhawatiran sebelumnya ternyata tidak terbukti. Pertama, pastilah kita menyampaikan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nomor dua, terima kasih kepada seluruh pihak yang menghadirkan keamanan dan kenyamanan ini. Rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari polisi, KPUD, Bawasda, dan semuanya. Dan tentu terima kasih yang paling harus kami sampaikan adalah kepada seluruh rakyat dan warga DKI yang telah menggunakan hak pilihnya. Itu bukan berarti kita kemudian melupakan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi, khususnya pada saat terjadinya hari-hari tenang kemarin. Pastilah ini harus ditindaklanjuti secara hukum karena kita menginginkan agar ini menjadi pembelajaran yang sangat serius, agar pilkada di Jakarta memang menjadi pilkada yang dirujuk oleh provinsi yang lain karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Bagian dari juga untuk memastikan bahwa demokrasi kita menjadi selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Berikutnya ada kekhawatiran yang selalu dimunculkan, seolah-olah Jakarta ini menghadirkan pertempuran yang nuansanya adalah sara. Faktanya justru ketika kita bicara tentang agama, banyak yang melakukan rehlah tamasya Maidah 51, aksi 212, 414 dan lain sebagainya. Ternyata kemudian sebagaimana seluruh aksi itu semuanya aman dan damai, sekarang pun pilkada berlaku dengan aman dan damai. Tidak ada pergerakan dari kalangan umat Islam khususnya yang kemudian menghadirkan kekhawatiran sama sekali. Semuanya aman dan damai, tertib sesuai dengan aturan hukum, sesuai juga yang diarahkan oleh rekan-rekan dari kepolisian, rekan-rekan dari TNI, dan karenanya kami PKS sebagai Partai Islam secara khusus harus menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para ulama kita, kepada para habaib kita, para ustaz, para ustazah, majelis taklim, dan seluruh tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secara khusus telah membuktikan bahwa berislam bukan berarti atau masalah ajaran agama Islam dalam konteks pemilu atau pilkada bukan berarti menghadirkan sesuatu yang mengkhawatirkan terhadap NKRI. Karena kami sangat tahu bahwa NKRI ini hadir dan diselamatkan justru oleh perjuangan yang di depannya adalah Partai Islam Masyumi dengan tokohnya adalah Muhammad Nasir. Kita juga sangat tahu bahwa umat Islam dan Pak Anies dan Sandi adalah tokoh yang sangat menghargai yang namanya pluralitas maupun juga Bhinneka Tunggal Ika. Karenanya kita juga menyampaikan terima kasih karena dukungan pada Pak Anies Sandi ternyata bukan hanya dari kelompok umat Islam saja, bahkan dari kelompok agama yang lain pun juga memberikan dukungannya. Karena sekali lagi Pak Anies Baswedan kita tahu bahwa beliau bukan orang yang baru hadir kali ini. Beliau ada cucu salah satu dari Bapak bangsa pendiri negeri ini, Abdur Rashid Baswedan. Beliau ada cucu dan cucu dari pendiri bangsa ini karena yang mustahil Abdurrahman maksudnya AR Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Abdur Rashid adalah bapak beliau, Abdurrahman Baswedan. Dan sebagai cucunya pastilah beliau akan terus merawat NKRI ini, merawat Bhinneka Tunggal Ika, dan hari ini kita buktikan hasilnya. Ternyata dengan apa yang kami lakukan, dengan Gerindra, dengan partai-partai yang lain, ternyata menghadirkan pola dan perilaku politik pilkada yang tidak mendikotomikan antara beragama kita dengan ber-Indonesia kita, ber-Bhinneka Tunggal Ika kita, juga dengan NKRI kita. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan kepada para habaib kita, ulama kita, majelis ulama kita, ormas dan Islam kita, ustaz dan ustazah kita, majelis alim kita yang mereka mengajarkan. Termasuk tentu kepada agama-agama yang lain dan tokoh-tokoh yang telah memberikan dukungan kepada proses yang aman dan damai ini, dan khususnya kepada Pak Anies Sandi. Kami harus tegaskan kembali ternyata beragama yang baik dan benar ternyata menghadirkan justru perilaku yang aman, yang damai, yang tidak menghadirkan anarki, yang menghadirkan sesuatu yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu pemilu yang aman dan damai, konstitusional, dan inilah yang sekarang kita lakukan. Kita berharap bahwa ini terus bisa kita jaga seterusnya sampai kemudian nanti KPUD akan mengumumkan hasilnya, yang kita berharap KPUD pun juga melakukan yang amanah sehingga tidak melenceng dari apa yang telah dilakukan oleh rakyat Jakarta, keputusan rakyat Jakarta yang telah bisa kita lihat melalui salah satu di antara tolak ukurnya ada exit poll yang sudah disampaikan sampai hari ini, yang semuanya paralel.
dengan beragam survei yang sudah terjadi sebelum pilkada, yang semuanya mengarah kepada satu hasil yang sama, yaitu warga Jakarta menginginkan gubernur yang baru. Gubernur itu adalah Pak Anies dan Pak Sandi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.